Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, mengapa Yesus merubuhkan bait Allah? Mengapa Yesus itu berfirman bait Allah itu akan runtuh, dan ternyata runtuh betul tahun 70 Masehi oleh tentara Roma. Bapak Ibu Saudara, mestinya secara logika itu kan begini, kalau bait Allah itu sudah nggak dipakai, dirubah saja jadi gedung gereja, kan mestinya begitu, ya. Ini andai ya, andai kata yang jadi Yesus itu saya, misalnya saya yang jadi Yesus. Ya. Wahai murid-muridku, bahwa pada hari aku naik ke surga, maka rumahku menjadi rumahmu. Sambil menunjuk ke bait Allah gitu ya, no? Nunjuk ke bait Allah, itu rumahku menjadi rumahmu. Artinya bait Allah berubah fungsi jadi gereja. Nah, logikanya kan begitu. Itu bait Allah itu dibuat berapa? 40 sekian tahun ya, no? Ya, 46 tahun ya kalau nggak salah ya. Ada ayatnya tuh. Ya, bait Allah yang megah itu, sangat megah dengan kualitas terbaik, mengapa dirobohkan oleh Yesus? Ya. Di dalam Lukas 2 ayat 49, Yesus saja berkata begini, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Rumah Bapakku itu bait Allah maksudnya. Di dalam Yohanes 2 ayat 17 juga, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus itu sangat cinta bait Allah. Sangat cinta dia, ya. Rumah Bapakku itu, gitu ya. Terus kenapa kok dirobohkan? Di dalam Matius 24 ayat 2, Yesus berkata begini, itu bangunan yang megah itu akan diruntuhkan, tidak ada batu terletak di batu yang lainnya, semua akan diruntuhkan, dan itu benar. Terjadi tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus dan pasukan Romawi meluluh lantakkan bait Allah. Betul-betul seperti kata Yesus, betul-betul diruntuhkan. Itu diambil emasnya di dalam batu-batu itu, sampai tidak ada satupun batu terletak di atas lainnya. Betul terjadi Matius 24 ayat 2. Kenapa ya? Itu kan masalahnya. Kenapa Yesus tidak kalau menurut pikiran kita ini, kenapa Yesus nggak cerdas saja udah dialih fungsikan dari bait Allah jadi gereja? Kan banyak juga toh gedung-gedung kayak gitu. Gedung gereja diganti jadi entah jadi apa. Gedung kesenian diganti jadi gereja. Bisa seperti itu. Tapi kenapa Yesus tidak mau? Rupanya jawabannya 1 Korintus 3 ayat 16 ya sebenarnya. Paulus yang jawab justru malahan. 1 Korintus 3, saya takut salah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? B-nya huruf kecil. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, ya, tempat kediaman Allah itu bukan lagi bangunan fisik. Wahai orang Kristen, ya, tempat kediaman Allah itu bukan lagi bangunan fisik, tapi kita ini loh. Ya, tapi jangan berharap terus Roh Kudusnya nemplok, ya, bukan nemplok. Maksudnya kita dikuasai, dibimbing di dalam Galatia 5 ayat 25. Orang yang diurapi Allah ya harus mau dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh, coba Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, kata-katanya begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Itu maksudnya Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Maksudnya dipimpin. Ya, tidak terus masuk nemplok gitu. Kita kan tidak kudus, sementara roh itu kudus. Mana ada roh yang kudus mau bergabung sama kita yang tidak kudus. Apalagi oleh kita dicampur rokok kudus. Itu para pendeta yang masih ngerokok itu, bayangin ya dok. Pemahaman dia kan, dia ngisep rokok, di dalam kita ada roh, di dalam lagi ada Roh Kudus. Kasihan Roh Kudusnya batuk-batuk. Para pendeta yang masih merokok, go to hell.
sana ke neraka ke rumah bapamu gitu. Semua penyembah bapa itu masih merokok itu saudara-saudara ya. Terus apakah gedung ibadah diperlukan Pak? Enggak. Karena gedung gereja itu Yesus tahu. Makanya para rasul itu menumpang di dalam 1 Korintus 1 ayat 13 dan 14. Kok 1 Korintus kisah para rasul bukan 1 Korintus. Kisah 1 ayat 13. Ayat 13. Sesampainya mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, lalu mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa yang lain. Jadi bertekun sehati dalam doa ya ibadah. Mereka ibadah di tempat menumpang. Kenapa di tempat menumpang? Yesus tidak mau yang kamu tinggikan itu gedungnya. Semua gereja sekarang yang ada, yang megah-megah. Kalau ditanya, itu gereja apa Pak? Oh itu gereja Sinode Ek. Ada Yesus ditinggikan nggak di situ? Di tempat kami Yesus cuman jadi putra. Ayo, semua gereja yang kelihatan megah, gedung gereja kelihatan megah, Yesusnya dijamin tidak ditinggikan, dimuliakan, tidak. Yesusnya menduduki nomor 5, nomor 1 itu nama sinode, nomor 2 itu nggak tahu apa, nomor 3 itu ajaran gereja, nomor 4 itu doktrin gereja, nomor 5 nggak tahu, nomor 10 mungkin baru Yesus. Ya, ini adalah tempat kediaman Allah. Bait Allah itu ya tubuh kita ini. Yang ditinggal dimuliakan siapa? Yesus. Makanya orang Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Allahnya orang Kristen punya nama Yesus. Yang dimuliakan bukan sinode, enggak. Makanya kenapa saya keluar sinode? Aku tahu sinode itu karangan manusia, produknya ya Tritunggal and the gang. Ya, sesat ya sesat terus produknya. Enggak ada orang masuk surga gara-gara tergabung satu sinode, enggak ada. Enggak ada orang masuk surga gara-gara gerejanya megah, enggak ada. Ya. Ya, orang selamat itu kalau memuliakan Yesus, beriman pada Yesus. Makanya ada tayangan kami sebelumnya ya, membangun gedung gereja itu dosa, merayakan Paskah itu dosa, doa kepada Bapa, doa Bapa kami itu dosa, membayar persepuluhan itu dosa, merayakan Paskah itu dosa. Supaya kan Anda tahu, ya, termasuk membangun gedung gereja, ya. Padat, singkat dan clear ya, mengapa Yesus merobohkan bait Allah, ya. Nggak pernah ada orang yang ini. Pak, jadi gedung-gedung gereja yang sekarang itu gimana Pak? Dirubah saja jadi gedung pertemuan umum. Jangan nama gerejanya yang kamu tinggikan, ya. Yesusnya aja waktu ibadah di dalam, you know, Yesus itu. Tapi dari luar tuh nggak usah ditulis gereja, gedung pertemuan umum aja atau gedung kesenian. Ya, nanti hari-hari tertentu ada yang ibadah di dalam, nggak apa-apa. Ya, itu yang benar Alkitab ya. Supaya nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan, bukan nama sinode, bukan nama gedung. Gara-gara pembangunan gedung gereja kan harus memungut persepuluhan atau dosa semua, dosa berantai, dosa persepuluhan dosa, buah sulung dosa, mungut persembahan yang maksa-maksa diedarkan pakai kantong atau pakai EDC, dosa semua itu. Lalu untuk menutupi dosa itu Anda sok jadi orang yang pura-pura suci, berbahasa roh, segala macam, penuh nubuat, semua itu tipuan semua itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ini benar Alkitabiah, Kristen sejati. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.